Shalom, apa kabar saudara? Saya berharap kita semua dalam keadaan aman, di rumah masing-masing, kita tetap mengagungkan Tuhan. Dan hari Minggu ini kita diizinkan untuk beribadah bersama-sama. Dan saya yakin percaya kita mengagungkan Tuhan Allah kita. Amin saudara, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam sorga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan yang tiada taranya buat kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna buat kami. Penyertaan Tuhan sempurna buat pekerjaan kami, buat keluarga kami, buat apapun Tuhan yang ada dalam hidup kami. Kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang selalu beracara, Tuhan yang selalu kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami tiba saatnya untuk menyenangkan hati Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh kami percaya kepada janji-Mu, Tuhan. Sungguh kami percaya kepadamu, Tuhan. Syaralaba, Shandakaralaba, Horalaba, Shandakaralaba, Yarala, Yaralaba, Shandakaralaba, Yaralaba, Shandakaralaba. Sungguh Engkau baik, Tuhan. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are awesome in this place. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God.
You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Oh, you are mighty God. Oh, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Allah kami. Kami percaya Tuhan atas setiap janji Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau adalah Tuhan Allah kami satu-satunya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan selalu beserta kami. Tuhan selalu melindungi kami Tuhan. Dan kami mau terus bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan, kami mau pegang firman Tuhan ada dalam hidup kami. Dan kami mau selalu melakukannya Tuhan. Karena Tuhan yang terutama, Tuhan yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan kita sudah ada di minggu pertama di bulan yang baru, bulan Juni ini. Hampir 3 bulan kita ada di rumah terus ya. Saya berdoa, sungguh-sungguh berdoa bahwa saudara walaupun di rumah tetap rohani kita tetap terbangun. Dan kita terus mengejar rencana Tuhan dalam setiap panggilan kehidupan kita. Amin saudara. Situasi ini tidak mengekang kita, justru di dalam situasi ini kita malah bertemu dengan Tuhan. Amin. Sebelum lebih lanjut, mari kita berdoa sebentar untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Firman-Mu sederhana, tapi kami tahu firman-Mu juga berkuasa mengubahkan kami. Bahkan firman-Mu adalah Engkau sendiri. Hari ini bekerjalah melalui firman-Mu. Buat kami yang di rumah, buat kami yang mendengar firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Saya kasih judul firman Tuhan hari ini dengan connecting people. Terhubung dengan sesama, dengan orang lain. Kayak ini ya, kayak handphone zaman dulu, connecting people. Ya, saya ambil pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Kisah Para Rasul 1, ayat 6-8, kemudian ayat 12-14. Lagi ya, Kisah Para Rasul 1, ayat 6-8, kemudian ayat 12-14. Saya bacakan buat saudara, ikuti coba di rumah, Alkitab masing-masing. Kisah Para Rasul 1 ayat 6-8 temanya adalah Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka, siapa mereka itu? Murid-murid yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau nggak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kata Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 12-14. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, tolong diikuti di Alkitab masing-masing di rumah. Temanya, judulnya adalah Rasul-Rasul Menanti-Nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Jadi selesai itu mereka kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem, dekat gitu ya.
Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, saudara, murid-murid baru saja mengalami hal yang luar biasa. Ya, bahasa Inggrisnya itu roller coaster, nah gitu. Mereka selama 3 tahun bersama Tuhan Yesus merasakan indahnya Tuhan Yesus mengerjakan mujizat, diberikan pengertian, diajar, pemuritan 3 tahun. Kemudian Tuhan Yesus ke Yerusalem, mereka pikir, waduh, Tuhan Yesus sudah ke Yerusalem nih, ke ibu kota nih, wah ada sesuatu. Justru di sana Tuhan Yesus disalib. Murid-murid kocar-kacir, takut, saudara, salib. Dalam ketakutannya ini juga luar biasa. Mereka menyaksikan Tuhan Yesus bangkit. Ya. Bahkan 40 hari kemudian Tuhan Yesus, kalau kita lihat firman Tuhan, Tuhan Yesus ada bersama-sama mereka, mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah. Mereka menerima sendiri pengajaran langsung dari Tuhan. Kalau saudara sekarang mungkin nerima pengajarannya udah berapa turunan kita ini ya. Ini langsung dari sumbernya, dari Tuhan sendiri. Tapi yang mengagetkan adalah ternyata murid-murid, kalau tadi kita baca sebelum dia naik, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga nih, masih ada yang nanya. Itu ya. Dan dari pertanyaannya kita tahu bahwa murid-murid ternyata kurang mengerti kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia. Karena dari pertanyaannya kita melihat bahwa mereka masih ada yang kira bahwa Tuhan Yesus akan memulihkan kerajaan Israel saat itu, yang di muka bumi saat itu, pengganti pemerintahan kerajaan Roma yang waktu itu lagi menjajah. Mungkin dalam pikiran mereka, nih kalau Tuhan Yesus yang jadi rajanya, minimal aku memerintah bersama dia. Mungkin loh ya. Tapi kalau lihat di situ ada murid yang udah diajar Tuhan Yesus sekalipun nggak ngerti juga. Ya. Hari-hari ini kita sedang dalam masa yang roller coaster juga. Ya. Corona kemarin di tengah IG Live Home Church, salah satu rekan kita sharing, dulu kita pikir yang akan mempengaruhi ekonomi itu sesuatu yang gede-gede ya, peperangan ekonomi Cina, Amerika dan lain-lain. Ternyata yang mempengaruhi semua ini sesuatu yang nggak kelihatan, virus. Kecil sekali, kecil banget, sampai nggak kelihatan. Tapi justru mempengaruhi seluruh hidup kita. Waduh, ini ya, nggak dikira. Ya, kita lagi mengalami roller coaster kayak gini. Hidup yang mungkin untuk beberapa saudara sukar, beberapa kita tekanan, kekhawatiran, ada yang sakit. Dan beberapa kita, saya berapa kali ngobrol sama teman-teman, itu dapat sesuatu dari Tuhan. Suara Tuhan, rema, dia langsung mendapat, iya Tuhan ini lagi gini loh, Tuhan lagi berbicara ini loh, aku dapat ayat ini loh, aku ini loh remanya kak, gitu ya. Tapi dengar ya, ada juga yang enggak. Ya, saya sih ikut Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus udah mau naik ke surga, murid-murid ada yang nggak ngerti kalau saya jadi Tuhan Yesus hari itu nggak jadi naik. Saya tambah satu sesi dulu nih buat anak satu ini, supaya dia ngerti sebelum aku naik. Ya, tapi Tuhan Yesus ngerti bahwa nanti ada Roh Kudus yang ngajar, ya kan saudara? Kalau kita lihat ada orang datang kita dan aku nggak dapat apa-apa, ya. Gak usah dimarahin, doain. Karena ada masanya dia akan ngerti. Tapi hari ini dari konteks ayat yang kita sedang bahas, saya mau bahas 3 hal. Yang pertama, bagaimana supaya kita menerima pengertian itu? Ya.
Kenapa kadang kita nggak bisa belajar dari sesuatu yang boleh terjadi di sekitar kita? Dengar saudara, kenapa kita nggak bisa mempelajari sesuatu? Karena ini, seringkali yang membuat kita nggak bisa belajar adalah kita sering bias. Kita sering bias dengan apa yang kita lihat dari konteks kepentingan pribadi kita. Untuk itu diperlukan hati yang mau belajar. Waktu kita punya hati yang mau belajar, ujungnya adalah pengertian. Ngerti. Tapi kalau hatinya bukan mau belajar, hatinya pingin tahu aja. Di dalam hatinya udah punya kepentingan diri sendiri kayak murid-murid. Ya, diajarin kayak apa? Bayangin Tuhan Yesus yang udah ngajar sendiri. Tetap di sininya, ini kapan ya? Kapan ya? Kapan Tuhan memulihkan? Puji Tuhan, tahun ini saya, karena saudara juga, saya ikut daftar, mau kuliah lagi, teologi. Kenapa? Karena saya ingin memperoleh pengertian yang lebih dalam dari Tuhan. Sebagai gembala, masa nggak punya pengertiannya yang lebih dalam ya saudara ya? Tapi gini, banyak orang kuliah bukan untuk pengertian loh. Ada orang kuliah untuk gelarnya. Dapat nggak? Dapat gelarnya, tapi pengertiannya nggak dapat. Hari-hari ini di tengah corona, ada orang yang dapatnya malah kekesalan, kekhawatiran, ngedumel, protes situasi, nggak fair ini, ya. Atau mungkin saudara di tengah masa-masa yang seperti ini, gereja online terus, ya, membuat saudara merasa, online terus, aku merasa hubunganku agak jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena nggak pernah ke gereja minggu. Karena sekarang online terus di TV. Nah, saudara, karena jangan-jangan yang sudah menggantikan posisi Tuhan dalam kita adalah kenyamanan rutinitas ibadah minggu kita. Waduh, ini bukan kita loh ya, bukan saudara loh ya. Saya lagi ngobrol orang yang terganggu itu. Saya tahu jemaat home tidak terganggu. Nggak ada yang amin. Amin. Amin ya. Kenapa? Karena hubungan kita sama Tuhan tidak terpengaruh dari ibadah minggu pagi. Justru hubungan kita dengan Tuhan yang mempengaruhi ibadah minggu pagi. Saudara yang punya kerinduan sama Tuhan pasti semangat kalau ibadah. Pasti itu. Ya. Jadi biarlah hari-hari ini kita punya hati yang siap dengan suara Tuhan, dengan meletakkan hati kita yang mau belajar supaya kita menerima suara Tuhan itu sendiri. Cek posisi Tuhan dalam kita di hari-hari seperti ini. Tuhan sedang merestrukturisasi prioritas hidup kita. Pastikan Tuhan yang utama. Kenapa orang ada yang nggak bisa mendengar, mengerti? Karena hatinya bias. Ada kepentingan-kepentingan, kenyamanan yang memang perlu kita atur prioritasnya dalam hidup kita. Amin. Yang kedua adalah buah dari pengertian itu. Yang pertama tadi kita bahas bagaimana menerima pengertiannya. Ya. Kenapa ada orang yang bisa terima, ada yang enggak. Yang kedua, buahnya saat kita sudah menerimanya. Kalau dari konteks kisah para rasul tadi, kita bisa melihat buahnya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Lukas 24. Ya. Coba kita baca di Lukas 24 ayat 51 sampai 53. Sekali lagi, Lukas 24 ayat 51 sampai 53. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Keren, ya. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem. Kata ini nggak tercatat di Kisah Para Rasul. Dengan sangat bersukacita. Ya, mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, paling tidak ada dua hal yang kita bisa catat di sini dari buah sebuah pengertian baru yang akan kita terima. Buah dari tuntunan Tuhan, suara Tuhan yang kita terima. Satu, sukacita. Murid-murid mengalami sukacita.
Kenapa mengalami sukacita? Karena mereka mendapatkan, jadi ngerti rencana Tuhan yang Tuhan mau untuk mereka dan sesuai dengan kapasitas dan pengertian yang spesifik bagi murid-murid. Ya saudara, mereka sebagai murid tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, engkau akan dikaruniai Roh Kudus. Haleluya. Engkau akan menjadi saksiku. Di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung-ujung bumi. Wah, ya, menjadi saksi. Oh iya, itu memang murid sudah tahu, dipersiapkan. Tetapi begitu lihat ruang lingkupnya, wah, excited, besar. Mungkin saudara hari-hari ini di tengah masa-masa berdiam ini, dalam doa-doamu engkau dapat sesuatu. Aku ditambahkan sesuatu. Karunia bisa masak kue. Rasanya dulu nggak ada yang mesen, tiba-tiba sekarang yang mesen banyak. Waduh, tapi nggak. Waduh ini, tapi seneng. Ya, sukacita. Saya percaya kita akan menerima rencana yang spesifik menurut panggilan kita masing-masing. Masing-masing kita. Saudara yang di kantor, saudara yang usaha, studi, engkau akan memperoleh panggilan yang spesifik. Terutama di masa-masa ini, bahkan panggilan yang baru. Nah, tapi kita juga akan masuk lihat apa yang murid-murid terjadi di murid-murid, buahnya. Yang kedua adalah saat mereka tahu sukacita, mereka makin sadar mereka butuh Roh Kudus. Ya, butuh Roh Kudus. Kenapa? Karena yang mereka terima adalah sebuah gambaran yang besar untuk menjadi saksi Tuhan. Tetapi ada pertanyaan berikut yang gede sebenarnya pertanyaannya. Bagaimana caranya? Ya enggak, saudara? Tiba-tiba saudara dikatakan kamu nanti akan melewati masa-masa ini dengan gilang gemilang. Yes! Pertanyaannya, tapi gimana Tuhan? Metodenya gimana? Aku harus gimana? Nah, di poin ini membuat kita gini loh, makin ngerasa bahwa Tuhan, aku perlu Engkau loh Tuhan. Makanya ya saudara, semenjak awal masa-masa kita harus di rumah saja ini, PSBB ini, Home Church di channel IG Live sudah buat doa setiap malam, jam 8 malam. Kami berdoa, bukan hanya ini membuat menolong jemaat dalam doanya. Misalnya kekhawatiran jadi hilang, puji Tuhan. Yang sakit terima kesembuhan, yes. Ya. Tapi terlebih mempersiapkan kita memasuki hal yang baru di depan. Kita nggak lagi mau mundur kayak dulu, kembali ke dulu. Kayaknya suasananya nggak akan kembali nih. Suasananya justru ada hal yang baru. Orang mendefinisikannya mungkin new normal. Tapi buat kita, anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan lagi bawa kita masuk sebuah musim baru. Untuk itu kita perlu mempersiapkan sungguh-sungguh dalam doa kita. Karena kita nggak bisa, kita nggak ngerti. Kita butuh Tuhan menunjukkan setiap langkah kita. Amin, saudara. Biar Dia yang menunjukkan. Nah, untuk hal ini kalau mungkin saudara tanya, jadi kalau untuk saya gimana? Saya nggak tahu, saudara. Ya. Karena setiap orang spesifik. Setiap orang harus menentukan caranya berjalan di dalam Tuhan. Tuhan akan menunjukkan spesifik untuk saudara. Dan untuk hal ini harus kita temukan pribadi lepas pribadi. Ya. Saya berdoa di masa-masa ini saudara menemukannya yang khusus, yang dahsyat itu. Amin. Dan hal yang ketiga yang kita mau bahas di sini adalah tujuan Tuhan memberikan pengertian itu kepada kita. Yang pertama, bagaimana? Yang kedua, apa buahnya saat kita menerima pengertian itu? Yang ketiga, tujuannya. Apa tujuannya? Apakah supaya kita diberkati? Saudara? Apakah supaya kita makin rajin masuk dalam pelayanan?
Apakah supaya kita dipulihkan, kehidupannya dipulihkan? Ya. Apakah itu tujuannya? Saya mau katakan, ada benarnya. Tapi dengar ya saudara, itu bukan tujuan akhir. Itu bukan tujuan utamanya. Karena kalau kita lihat tadi, tujuan setelah buahnya sukacita dan mereka doa, ya, tujuan Tuhan memberikan pengertian ini setelah Pentakosta dan mereka menerima Roh Kudus, murid-murid keluar ruangan itu, ya, dan mereka mengerti hari itu metodenya apa, mengerti harus apa. Petrus berdiri langsung dengan berani dan khotbah. Metode yang dipakai hari itu adalah khotbah. Ya, dan rencana Tuhan terjadi untuk murid-murid. Apa rencananya? Apa tujuannya? Tujuannya adalah mereka connect. Ya, mereka terhubung dengan orang-orang lain, dengan sesama. Untuk apa? Menyatakan kasih Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan Matius 22 ayat 37 sampai 40, jawab Yesus kepadanya. Ini ayat hafalan sekolah minggu sebenarnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Katakan amin. Ya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua. Nah, ini kata ini menarik ya. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus yang sudah memulainya. Tuhan Yesus yang sudah memulai terlebih dahulu. Memulai apa? Melepaskan kemuliaannya, turun ke dunia, ya, jadi yang hina. Supaya apa? Terhubung dengan kita, saudara dan saya. Dan bahkan dia mati. Dan tapi juga dia bangkit. Supaya apa? Terhubung dengan kita. Ya. Sebab kita sendiri dengan usaha kita nggak bisa. Tuhan yang sudah memulainya. Maka hukum yang terutama tadi saat kita mengasihi Tuhan, buahnya seperti juga apa yang ada di hati Tuhan. Waktu kita mengasihi Dia, mendengar suaranya, memperoleh pengertian apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tujuannya selalu kita menjadi berkat untuk sesama, kita terhubung dengan sesama kita, dan dalam prosesnya kita menyatakan kasih Tuhan yang besar untuk sekitar kita. Memang kita juga diberkati, memang kita dipulihkan, memang di dalam proses itu kita akan diangkat Tuhan, memperoleh provisi dari Tuhan. Tapi dengar ya saudara, tujuannya supaya kita terkonek dengan yang lain dan menyatakan kasih Tuhan buat banyak orang. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman LCC yang sudah bekerja keras mengerjakan program iGive. Terima kasih ya. Karena memang di masa-masa seperti ini kita jangan melupakan tujuan Tuhan tadi. Tetap menjadi berkat untuk sesama kita. Ya, evaluasi perlu dievaluasi terus. Dipertajam terus. Terima kasih ya saudara. Bukan sekedar bingkisannya, hubungannya itu loh. Makanya saya tahu beberapa iFriend bahkan sampai ngantar sendiri. Saya tahu itu. Ya, terima kasih ya untuk semua iFriend ya. Ngantar sendiri, ngobrol, nanya kondisinya gimana. Bukan hanya soal bingkisannya, enggak. Hubungannya itu loh, connecting people-nya itu loh. Ya, saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Katakan amin. Mungkin berkat materi, mungkin. Ada yang dipromosi, ada yang malah dapat tawaran kantor yang baru, berkat keuangan, orderan, harus buat makanan, wah, ada yang diberkati. Atau mungkin pengaruh kita,
makin luas, makin tajam. Saya tahu teman-teman katalisator, justru katalisator adalah wadah di tengah kita, di home church, untuk kita menginisiasi terbentuknya komunitas-komunitas baru. Nah saudara, justru di tengah masa-masa pandemi ini, beberapa komunitas justru lahir yang baru. Ini saya salut ini Tuhan, ini luar biasa. Ya, ada online sekolah minggu kita yang memberkati banyak orang hari-hari ini. Padahal kan jumlah sekolah minggu itu nggak banyak ya. Tapi online sekolah minggu kita, online kids at home itu, wah itu didengar dan mempengaruhi banyak. Ya, justru ada juga sekarang LCC baru yang terbentuk melalui program online kita. Tetapi dengar saudara, semua itu cuma metode. Itu bukan tujuan utama. Itu hanya tools. Supaya kita sampai kepada tujuan Tuhan. Apa tujuannya? Kita terkonek dengan orang-orang sekitar kita. Dan dalam prosesnya, kita menyatakan kasih Tuhan. Jiwa-jiwa menjadi tujuan akhir Tuhan. Kita semua. Baiklah kita menjadi alat Tuhan dengan terhubung dengan yang lain. Saudara, kenapa saya masuk dari pengertian? Karena saat engkau mendapat suara Tuhan, engkau pasti bergerak. Tapi kalau kita bergerak, connecting people, tanpa pengertian, tanpa pewahyuan, tanpa kenal Tuhan, capek. Ini mah kegiatan aja. Friend akan capek ngasih bingkisan, capek. Tapi kalau engkau tahu ini rencana Tuhan, engkau semangat. Kita akan mengerjakan rencana Tuhan. Amin. Saya berdoa hari-hari ini Home Church akan terus menjadi tangan kasih Tuhan. Karena itulah tujuan utama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Melalui apa yang Tuhan bukakan buat kami sepanjang masa pandemi ini. Bapa, kami tahu hatimu tetap pada jiwa-jiwa. Hatimu tetap pada sesama kami, Tuhan. Ada di orang lain. Pakai kami untuk jadi berkat kepada banyak orang, kepada sesama kami. Melalui metode yang mari Tuhan tunjukkan buat kami. Mungkin baru, mungkin kami nggak biasa. Tapi kami mau Tuhan jadi alat-Mu. Hari-hari ini aku berdoa Tuhan memberkati semua jemaat Home Church, semua LCC yang ada. Kami secara spesifik akan melayani Tuhan di masa-masa yang baru ini. Tuhan terima kasih, berkati kami semua. Kami butuh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kini saatnya kita masuk pada perjamuan kudus. Kita sudah ada di awal bulan Juni. Mari kita menikmati perjamuan kudus, makan dan minum roti dan anggur, perlambang dari tubuh dan darah Kristus. Persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan untuk setiap kita yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan penebusnya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus terlebih dahulu. Amin. Mari siapkan alat-alat untuk perjamuan kudus. Mungkin ada roti di rumah. Kalau nggak ada roti, mungkin bisa diganti dengan biskuit, crackers, atau yang lain. Mungkin juga ada anggur di rumah. Kalau nggak ada anggur, bisa gantikan dengan mungkin sirup, mungkin teh. Saya persilahkan. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap hari kami ada dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kami mau menikmati perjamuan kudus. Biarlah kami masuk dalam perjamuan kudus ini dengan sikap hati yang benar. Jika ada di antara kami masih menyimpan dosa, menyimpan kesalahan, kami mohon ampun, naikkan permohonan maaf, minta ampun sama Tuhan atas kesalahan kita. Amin, saudara.
Ampuni kami Tuhan, kesalahan kami, ampuni kami. Oh Rabaya Syanara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara, apakah roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita ambil cawan kita angkat tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur, Saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa hari ini. Terima kasih untuk tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah buat kami. Hari ini kami terima janji-janji Tuhan. Hari ini kami mau hidup kami dipakai untuk menjadi pernyataan kasih-Mu buat banyak orang. Bapa, aku berdoa setiap kami hari ini. Engkau memberkati keluarga lepas keluarga. Engkau memberkati setiap kami para orang tua. Berkati anak-anak. Memberkati yang bekerja, memberkati yang sekolah, yang berusaha di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para ibu rumah tangga juga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yang lemah, kami terima kekuatan baru. Kami yang sakit, kami terima kesembuhan. Kami yang sedang dalam jalan buntu, kami mendapatkan tuntunan, pengertian, pewahyuan, rema yang datangnya dari Tuhan. Terima berkat Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat perjamuan kami, perjamuan kudus ini hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Setiap hari di jam 8 malam waktu Indonesia Barat, Home Church Jakarta mengadakan live worship and pray bersama Pastor Sammy dan Fanny Mandi. Kita dapat menyembah dan berdoa bersama melalui aplikasi Instagram Live dengan akun @homechurchjakarta. Let's stay home and pray. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota LCC dan Anda yang telah berpartisipasi dalam program iGive. Program ini masih kami buka dan Anda dapat terus menyalurkan donasi melalui rekening BCA GBI Home dengan memberikan keterangan iGive, atau Anda dapat menghubungi nomor WA ataupun melalui akun Instagram @homechurchjakarta.
Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Sebelum kita mengakhiri ibadah online di minggu pertama di bulan Juni ini, mari kita selesai dengan rahmat dan berkat Tuhan. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, di dalam kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati dan terima berkat ini sama-sama katakan, Amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. God bless.